Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran BMK, bimbingan membaca kitab. Langsung kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa wuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Amma tuharatu bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Wat taharatu dan sabar mula taharah bi fathit ta'i dengan fathah ta-nya, lughatan secara bahasa. An-nadhafatu adalah kebersihan. Wa amma syar'an dan adapun taharah secara syariat, fa fiha maka ialah pada taharah secara syariat tafasiru sabar mula penjelasan katsiratun yang banyak. Minha ialah sebagian dari tafasir. Qauluhum sebermula perkataan ulama, fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu. Sebermula taharah, fi'lu ma adalah melaksanakan atau mengerjakan barang, tustabahu yang dibolehkan, bihi dengannya, fi'lu ma bihi dengannya ma, as-salatu oleh salat. As-salatu akan salat. Ai min wudu'in barang tersebut dari wudu, wa wuslin dan mandi besar, wa tayammumin dan tayammum, wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Amma tuharatu adapun tuharah bid-dhammi dengan dibaca dhammah ta-nya, fasmun maka ialah nama li baqiyatil ma'i bagi sisa air. Baiklah, di sini wat taharatu wanya huruf athof. Cuman di sini tidak mengatofkan kata ke perkata atau tidak mengatofkan kalimat kepada kalimat lain. Akan tetapi mengatofkan jumlah kepada jumlah di awalnya atau jumlah yang terletak sebelumnya. At-taharatu jadi mubtada. Hukum mubtada seperti yang kita ketahui wajib rofa. Tanda rofanya dhammah yang dohir. Kenapa dengan dhammah dohir? Karena termasuk ismul mufrad yang sahih akhir. Karena termasuk isim mufrad sahih akhir. Di sini bi fathit ta'i susunan jar majrur. Huruf jar dan yang dijarkan plus idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Huruf jarnya ba, fathi dijarkan oleh ba. Tanda jarnya kasroh karena termasuk ismul mufrad yang sahih akhir. Fathi mudhof, atau mudhofun ilaih. Mudhof ilaih wajib jar atau wajib khafat. Tanda khafatnya kasroh karena termasuk ismul mufrad as-sahihil akhir. Al-jaru di sini jar majrurnya berhubungan dengan taharah. Setiap huruf jar pasti ada hubungannya. Jadi di sini jar dan huruf jarnya berhubungan dengan taharah. Taharah dengan dibaca fathah ta-nya begitu. Lughatan seperti yang kemarin, lughatan wajib nasab karena dinasabkan boleh menjadi tamyiz, boleh mansubun, dinasabkan binaz'il khafid dengan membuang huruf khafat yaitu fi.
Jadi asalnya fi luwatin, dibuang, jadi luwatan dinasobkan. Karena tadi ada mubtada, sekarang khobarnya an-nadhafatu. An-nadhafatu termasuk khobar daripada toharoh. Khobar wajib rafa, khobar mubtada, tanda rafanya dhamma karena termasuk ismul mufrad as-sahihil akhir. Wa amma, wanya huruf atop. Amma harfu syartin wa taksilin wa taukidin. Di sini amma termasuk huruf syarat, huruf taukid dan huruf taksil. Tidak termasuk amil jazm. Syar'an diatopkan kepada luwatan. Jadi di sini syar'an juga dibaca nasab karena membuang huruf jar, yaitu fi, atau boleh menjadi tamyiz, yaitu menjelaskan, nisbat atau zat yang tidak jelas. Maksudnya begini, toharoh itu secara apa? Nah, di sini dijelaskan toharoh yang secara bahasa dan secara syariat. Syariat adalah aturan Allah. Fafiha, di sini fa-nya waqi'atun fi jawabi amma, jatuh menjadi jawabnya amma. Amma tadi termasuk huruf syarat, jadi butuh jawab. Jawabnya ada fa-nya. Fi harfu jarrin. Ha domir. Domir muttasil. Semua domir hukumnya wajib mabni. Mabni itu lawannya mu'rab. Mabni adalah lawannya mu'rab. Mabni itu huruf atau harokat akhir kalimat tidak berubah-ubah, walaupun kemasukan amil apa saja. Kalau sukun tetap sukun, kalau fathah tetap fathah. Seperti fiha, di sini kemasukan huruf jar, otomatis kan dijerkan. Karena di sini ha termasuk domir, maka tidak dijerkan, tetap harokatnya sukun. Jadi ha termasuk domir muttasil bersambung dengan amilnya, hukumnya mabni, mabni sukun fi mahalli jarrin majrurun bi fi. Pada tempat jarnya dijarkan dengan fi. Setiap kalimat mabni ketika menempati tempat rofa, nasab ataupun khofad, maka di sana tempatnya saja yang dirofakan atau yang dijarkan atau yang dinasobkan. Kalau lafadznya tetap tidak berubah, hanya tempatnya saja. Di sini fiha termasuk khobar muqaddam, khobar ghairu mufrad. Khobar kan ada dua. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah dan syibhu jumlah. Syibhu jumlah ada dua. Yang pertama jar dan yang dijarkan. Yang kedua dorof. Di sini yang terdiri dari jar majrur, yaitu fiha. Ketika jar majrur menjadi khobar, maka hubungannya dibuang, atau maka muta'allaqnya dibuang. Sesuatu yang dihubungi itu dibuang. Di sini andai diletak atau ditulis fakainun fiha atau famustaqirrun fiha. Jadi di sini ada yang dibuang. Fakainun fiha atau famustaqirrun fiha. Kalau bahasa Arabnya al-jaru wal majruru muta'alliqun bimahdufin taqdiruhu kainun au mustaqirrun fi mahalli raf'in khabarul muqaddam. Fi mahalli raf'in khabarul muqaddam. Jadi di sini jar majrur, semua jar majrur butuh hubungan. Karena di sini menjadi khabar, maka hubungannya dibuang. Kalau ditulis di sini bacaannya fakainun atau famustaqirrun. Kalau yang tadi bi fathit tha'i, hubungannya ke toharoh, hubungannya ditulis atau bisa dibaca. Tapi kalau fafiha, hubungannya tidak tertulis, yakni dibuang.
tafasiruh menjadi mubtada muakhar daripada khabar muqaddam yang terletak pada fiha. Mubtada wajib rafa, tanda rafanya dhammah. Kenapa dengan dhammah? Termasuk jam'u taksir alladzi la yansharif. Di sini tafasiru tidak boleh dibaca tafasirun. Tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena termasuk isim yang tidak boleh ditanwin, yaitu ismul ladzi la yansharif. Kenapa ustazah tidak boleh ditanwin? Ini ada alasannya. Isim yang tidak boleh ditanwin atau ismul ladzi la yansharif itu punya alasan kenapa dia tidak bisa ditanwin. Jadi ismul ladzi la yansharif ini ada ilatnya. Kenapa tidak boleh ditanwin? Ismul ladzi la yansharif mempunyai dua ilat. Yang pertama, ilatnya satu saja. Yang kedua, ilatnya dua. Yang pertama cuma satu. Yang kedua, ilatnya mempunyai dua ilat. Yang kedua, ilatnya dua. Jadi yang satu ilat ini ada dua. Ini bercabang ya. Jadi kita lihat garisnya ini dua ilat. Yang pertama satu, yang kedua dua. Yang punya ilat satu ada dua. Alif taknis. Alif taknis ada dua lagi. Mamdudah dan maksurah. Jadi bercabang. Yang kedua, sigat muntahal jumu atau jamak mutanahi. Sigat muntahal jumu termasuk ilat ismul ladzi la yansharif yang menempati satu saja. Sekarang sigat muntahal jumu ada wazannya. Wazannya ada dua, mafa'ilah dan mafa'ilah. Kalau kita menemukan kalimat yang mengikut wazan dua ini di kitab-kitab, maka termasuk ismul ladzi la yansharif, asal tidak dimudhofkan dan tidak kemasukan an. Di sini tafasiru cocok atau tidak dengan mafa'ilah? Cocok. Mim sama dengan ta, fa sama dengan fa, ada alif juga, ain sama dengan sin, iya sama dengan ya, lam sama dengan ro. Jadi cocok. Di sini tafasiru termasuk ismul ladzi la yansharif yang punya ilat satu, yaitu sigat muntahal jumu mengikut wazan mafa'ilah. Makanya tidak boleh ditanwin. Kasirotun di sini menjadi naat. Naat hakiki. Naat ada dua. Yang pertama hakiki, yang kedua sababi. Naat hakiki yaitu naat yang merofakkan isim dhamir. Katsirotun yang banyak dianya tafasir. Jadi di sini yang dirofakkan fa'ilnya kembali akan tafasir. Kenapa katsirotun? Ada taknya. Karena tafasiru termasuk muannas. Wa kullu jam'in muannasun. Semua yang bentuknya jamak itu dianggap perempuan. Semua yang bentuknya jamak maka dianggap muannas. Makanya di sini katsiratun naatnya ada taknya atau dimuannaskan. Hukumnya wajib rafa karena termasuk isim mufrad. Hukumnya wajib rafa karena mengikut pada tafasir. Tandanya dhammah yang jelas. Kenapa dengan dhammah? Karena termasuk ismul mufrad alladzi as-sahihil akhir. Katsiratun wajib ditanwin ya, karena tidak sama dengan tafasiruh. Beda, bukan ismul ladzi la yansharif. Minha, minnya huruf jar. Ha sama dengan fiha. Dhamir wajib mabni sukun, mahal jarnya dijarkan dengan min. Karena sekarang minha kedudukannya menjadi khabar muqaddam sama dengan fafiha, maka di sini hubungan jarnya dibuang, yaitu al-jarru wal majruru muta'alliqun bimahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli
raf'in khabarul muqaddam. Semua huruf jar pasti ada hubungannya. Di sini hubungannya dibuang, yaitu kainun atau mustaqirrun, karena menjadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu khabar yang dikedepankan, khabar yang lebih awal daripada mubtada'nya. Jadi cara mengirobnya nanti takdirannya dibuang, yaitu kainun atau mustaqirrun. Qauluhum termasuk mubtada muakhar. Qaulu rafa karena termasuk mubtada tandanya dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena termasuk ismul mufrad as-sahihil akhir. Qaulu mudhaf, haknya di sini dhamir. Sebagaimana yang kita ketahui, dhamir wajib mabni. Mabni apa di sini? Mabni dhammah. Mimnya ustadzah, mimnya tidak ikut hu-nya saja. Mabni dhammah fi mahalli jarrin, pada tempat jarnya menjadi mudhaf ilaih, karena dia tidak bisa menempati isim mu'rab. Mimnya alamatul jam'i, wal mimu alamatul jam'i. Jadi di sini hum bukan mabni sukun, mabni dhammah. Bukan mimnya, akan tetapi haknya. Mimnya itu alamatul jam'i. Apa perkataan ulama? Fi'lu ma tustabahu bihis sholatu. Di sini ada mubtada yang dibuang. Apa mubtada'nya? Sebermula taharah, begitu. Andai ditulis amma taharah fi'lu ma tustabahu. Jadi fi'lu menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Ada mubtada yang tidak ditulis di sini. Wajib rafa, tanda rafa'nya dhammah karena termasuk ismul mufrad as-sahihil akhir. Fi'lu mudhaf, manya isim mausul. Isim mausul juga wajib mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Tempatnya apa ustazah? Fi mahalli jarrin. Tempatnya jar. Kenapa jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Isim mausul butuh aid dan silah. Silah itu jumlah atau syibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Kodenya yang, makanya kalian kalau ketemu isim mausul di belakangnya pasti kodenya yang, karena itu namanya silah. Aid itu dhamir yang kembali pada mausul. Jadi di sini tustabahu fi'il mudhari mabni majhul. Fi'il mudhari mabni majhul. Apa fi'il madinya? Istabaha yastabihu. Wazannya apa? Istaf'ala yastaf'ilu. Kok bisa ustazah dibaca tustabahu? Kita bahas di papan ya. Istaf'ala, istabaha, yastaf'ilu, yastabihu. Kok gak sama ustazah? Yang di atas gak ada alifnya, karena yang di bawah tidak termasuk sahih akhir. Ada qaidah shoraf yang tidak membolehkan dibaca dengan bacaan yang asli. Jadi ini bacaannya dipalsukan atau diiklan. Apa ustazah asalnya istabaha sebelum dipalsukan? Istabayaha. Kalau istabyaha cocok. Istaf'ala, istabayaha. Kalau istabaha belum cocok karena belum diasalkan. Sekarang pindah ke fi'il mudhari. Yastabihu. Cocok atau tidak? Tidak. Harkatnya tidak cocok karena ini sudah dipalsukan atau diiklan. Apa asalnya?
asalnya yastabihu. Asalnya yastabihu. Yastabihu. Cocok. Yastafilu, yastabihu. Kalau yang tadi yastabihu tidak cocok. Sekarang diasalkan menjadi yastabihu. Setelah menjadi yastabihu, kaidah ilal atau kaidah surafnya tidak membolehkan dibaca yastabihu. Karena kenapa? Karena kaidah mengatakan jika ada huruf waw atau ya berharokat jatuh setelah huruf sukun yang sahih, maka harkat huruf tersebut harus dipindah ke depannya. Kaidahnya, jika ada ya atau waw berharokat jatuh setelah huruf sahih sukun, maka harkat huruf waw dan ya itu dipindah ke huruf sahih tersebut. Di sini kan ada ya berharokat jatuh setelah ba sukun. Ba termasuk huruf sahih. Jadi dipindah menjadi yastabihu. Menjadi yastabihu. Jadilah yastabihu mengikut wazan yastafilu. Sekarang di mabni majhulkan. Bagaimana cara memabni majhulkan? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yang di awalnya itu didumahkan, huruf sebelum akhir difathahkan. Sekarang kita asalkan dulu. Apa asalnya? Yastabihu. Kita harus mengasalkan dulu. Yastabihu. Karena di sini muannas, maka ya-nya dirubah menjadi ta. Tastabihu. Sekarang huruf yang paling awal adalah ta. Kita harkatkan dumah. Tustabihu. Sebelum akhir apa? Sebelum akhir adalah ya. Kita harkatkan fathah. Tustabihu. Ketika sudah menjadi tustabihu, maka harokat ya harus dipindah ke ba. Kenapa? Karena ya jatuh setelah huruf sahih yang sukun, maka kaidahnya harus dipindah. Kita pindah menjadi tustabaihu. Kita pindah menjadi tustabaihu. Setelah menjadi tustabaihu, iya-nya diganti alif. Itu kaidah juga. Kenapa Ustazah? Karena ya jatuh setelah harkat fathah. Digantilah menjadi alif. Menjadi tustabahu. Sudah sampai kita kepada tustabahu. Jadi jalannya tustabahu itu agak ribet ya. Harus dipelajari pelan-pelan. Kalau nggak paham diulang lagi videonya. Tustabahu di sini menjadi fi'al mudhari dimajhulkan. Hukum fi'al mudhari selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm, maka wajib dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dumah. Kenapa dengan dumah? Karena termasuk fi'al mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'al mudhari yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Karena ketika fi'al mudhari bertemu yang tersebut, maka namanya af'alul khamsah. Maka namanya fi'al mudhari, bukan lam, akan tetapi yattasil, tidak ada lamnya. Fi'al mudhari yattasil bi akhirih syai'un. Bihi, baknya huruf jar. Nah, di sini hi. Hi ini aid, domir yang kembali pada ma. Bihi yang dengannya ma. Jadi di sini huruf jarnya ba, haknya itu, hi-nya itu mabni kasroh, tempat jarnya dijarkan dengan ba. Dan hi termasuk aid atau domir yang kembali pada isim mausul yaitu ma. As-sholatu menjadi naibul fa'il. Hukum naibul fa'il wajib rofa, tanda rofanya dumah. Kenapa dengan dumah? Karena termasuk ismul mufrad as-sahihil akhir. Ai termasuk huruf taksir. Min di sini huruf jar yang berfaidah bayaniyah. Jadi di sini anak-anak,
Minnya menjelaskan ma. Ma di sini kan masih tidak jelas. Ma itu apa? Jadi diperjelas dengan min di belakangnya. Makanya namanya min bayaniyah. Jadi min itu artinya banyak. Ada min tab'id yang berartikan sebagian seperti minha tadi. Tadi di depan kan ada minha. Jadi minnya itu tab'id berartikan sebagian. Ada min bayaniyah, ada min ibtida, banyak. Bukan min saja, banyak artinya. Wudu'in dijerkan dengan min, tanda jernya juga kasroh. Kenapa dengan kasroh? Isim mufrad as-sahih akhir. Wa wuslu, wa wusli, wa-nya huruf jar. Wusli dijerkan dengan atop kepada wudu'in, tanda jernya juga kasroh yang dohir karena termasuk isim mufrad yang sahih akhir. Wa tayammumin, sama wa-nya huruf atop. Tayammumin diatopkan pada wudu'in. Kalimat yang diatopkan pada kalimat yang dijerkan maka sama dijerkan. Wa izalatu najasatin, wa-nya huruf atop. Izalati dimutafkan pada wudu'in, sama tandanya kasroh karena termasuk isim mufrad sahih akhir. Izalati ini siwat masdar azala yuzilu izalatan. Azala yuzilu izalatan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Izalati mudhaf, najasatin mudhaf ilaih. Tanda wajib khofat, tanda khofatnya kasroh, sama karena termasuk isim mufrad sahih akhir. Amma sama dengan yang di atas, huruf tafsil dan taukid juga huruf syarat. Tuharoh dengan dibaca dummah, toknya menjadi mubtada, hukumnya wajib rofa, tanda rofanya dummah karena termasuk isim mufrad sahih akhir. Bidhammi susunan huruf jer dan yang dijerkan. Baknya huruf jer, ad-dhammi dijerkan dengan tanda jernya kasroh yang jelas karena termasuk isim mufrad sahih akhir juga. Sekarang hubungan bidhammi mengarah kemana? Ke at-tuharoh. Jadi bidhammi ini hubungannya ke tuharoh. Fasmun, fa-nya jatuh sebagai jawab daripada amma. Ismun, khobar daripada tuharoh. Khobar mubtada, wajib rofa, tanda rofanya dummah karena termasuk isim mufrad juga. Li baqiyatil ma, di sini lamnya huruf jar yang berfaedah lil milki. Jadi lam sama dengan min. Bukan artinya bukan bagi saja. Ada yang untuk, ada yang bagi, ada yang karena. Jadi lam itu banyak artinya, bukan semua lam artinya bagi, bukan. Bukan semua lam artinya pada, bukan. Bukan semua lam artinya karena. Tergantung susunan katanya. Jadi di sini li baqiyatil ma, lamnya artinya lil milki, untuk milik. Li baqiyatil ma, bagi sisa air. Berarti tuharoh di sini nama untuk atau bagi baqiyatil ma. Baqiyah dijarkan dengan lam, tanda jarnya kasroh. Baqiyah mudhaf, al-ma'i mudhafun ilaih, wajib khafat, tanda khafatnya kasroh karena termasuk isim mufrad sahih akhir. Jarnya dan yang dimajrurkan berhubungan dengan ismu. Nama li baqiyatil ma'i, bagi sisa air. Sebenarnya cukup sampai di sini. Jika ada yang tidak dipahami silahkan bertanya dan boleh diulang-ulang videonya. Semoga bermanfaat dan sambil diingat-ingat definisi nahwu dan sorobnya yang sudah kalian pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.